Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Klarinta Gita Pradian dengan NIM 220512040001 dari TIA 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum terkait routing dinamik, di mana routing dinamik ini sebenarnya dia adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Nah, routing dinamik ini dia memiliki perbedaan sama routing statik yang sebelumnya. Jadi kalau routing statik itu dia berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik itu dia berfungsi pada interrouting protokol. Sedangkan di routing statik dia routernya tidak bisa membagi informasi routing. Tetapi kalau di routing dinamik ini routernya itu dia bisa membagi informasi routing secara otomatis. Nah, untuk routing dinamik ini sendiri ada beberapa cara di mana akan saya jelaskan pada video kali ini. Di sini saya sudah membuat skema jaringan simulasi routing dinamik, di mana skema jaringannya hampir sama dengan routing statik yang sebelumnya. Ini saya matikan terlebih dahulu biar lebih bersih. Nah, di sini sudah saya buat untuk skenario jaringan simulasi routing dinamik, di mana langkah pertama di sini adalah membuat simulasi jaringan seperti gambar dan setting IP gateway, router, IP address, netmask PC, dan juga gateway PC. Nah, di sini sebagai contoh, untuk IP-nya sudah tersetting seperti ini, hampir sama seperti routing statik sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengisikan network routing RIP setiap router. Nah, jadi kita pencet router 1, lalu kita pilih config, kita pilih RIP. Nah, di sini saya sudah inputkan terkait RIP-nya. Di router 1 ini ada 12.0.0.0, ada 13.0.0.0, ada 33.0.0.0, ada 43.0.0.0, dan yang terakhir ada 192.168.1.0. Nah, selanjutnya kita setting di router 2. Router 2 bagian RIP, di sini ada 12.0.0.0, ada 23.0.0.0, dan juga ada 192.168.1.0. Selanjutnya untuk router 3 di sini sudah saya isikan untuk RIP-nya adalah 13.0.0.0, lalu ada 23.0.0.0, ada 33.0.0.0, ada 43.0.0.0, dan yang terakhir ada 192.168.1.0. Selanjutnya setelah kita berhasil untuk menyeting RIP di setiap routernya, yang ketiga adalah kita menambahkan network routing RIP. Kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing routernya. Jadi kita coba dulu di router pertama ke CLI. Nah, di sini kita tuliskan no auto summary, di enter, version 2, lalu di enter lagi. Nah, selanjutnya di sini kita setting untuk router 2 di CLI. Di sini kita tuliskan no auto summary, lalu di enter. Selanjutnya kita tuliskan version 2, di enter. Nah, selesai. Lalu pindah ke router 3. Di bagian CLI di sini kita tuliskan no auto summary, lalu version 2. Oke, di enter. Nah, setelah kita selesai untuk menambahkan perintah pada tab CLI di masing-masing router, selanjutnya kita konfigurasi. Agar konfigurasi kita tersimpan, kita melakukan penyimpanan setting di masing-masing router yang ada di jaringan ini. Yang pertama kita pencet router pertama, lalu di config, global, setting, dan save. Nah, sudah, oke. Selanjutnya ke router 2,
di config, setting, dan save. Oke, sudah tersimpan. Dan router 3, config, setting, lalu save. Nah, oke. Selanjutnya setelah di save, kita restart dan meload seluruh konfigurasi device dengan kita kembali ke mode real time terlebih dahulu, lalu kita reset. Nah, oke. Kita reset. Nah, setelah itu kita tunggu sampai dia menjadi warna hijau. Nah, udah balik warna hijau seperti ini. Lalu pada masing-masing router kita masukkan perintah lagi di CLI routernya. Di router 1 CLI. Nah. Oke, di sini kita tuliskan show IP root. Di enter. Nah, dia sudah menampilkan seperti ini. Dimana di sini dari sini udah ada CCRRR ini dan juga sudah ada IP root dari masing-masing routernya. Jadi dia ini kalau dia ke 33.33.33.0 dia bisa melalui via 13.13.13.3. Lalu untuk 43.43.43.0 dia bisa melalui via 13.13.13.3. Oke. Selanjutnya kita coba di router 2 di CLI. Di enter, kita masukkan show IP root. Nah, muncul seperti ini. Seperti sebelumnya ya, sama. Selanjutnya kita setting untuk router 3. Kita masuk ke CLI, di enter. Lalu kita ketik show IP root. Enter. Nah, sudah muncul seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan melakukan simulasi untuk simple PDU. Nah, kita lakukan simulasi seperti biasa ICMP. Lalu kita kirimkan simple PDU dari PC1 ke PC2. Lalu kita amati jalannya. Dari PC1 ke router 1. Router 1 dikirimkan ke PC2. Selanjutnya dari PC2 akan dikembalikan lagi ke router 1 dan dari router 1 dikembalikan lagi ke PC1. Nah, di sini tulisannya successful, jadi simple PDU-nya berhasil. Selanjutnya kita delete terlebih dahulu. Lalu simulasi lagi. Kita coba dari PC1 ke PC3. Selanjutnya dari PC1 dia dikirimkan ke router 1. Dari router 1 langsung dikirimkan ke router 2. Dari router 2 dikirimkan ke PC3. Selanjutnya dari PC3 dia dikembalikan lagi ke router 2. Lalu dikembalikan ke router 1 dan dikembalikan lagi ke PC1. Oke, di sini tulisannya successful berarti berhasil. Selanjutnya kita coba untuk yang ketiga. Di sini kita kirimkan simple PDU-nya dari PC1 ke server 1. Kita amati dari PC1 dia diarahkan ke router 1, lalu diarahkan ke router 3 ke server 1. Selanjutnya dari server 1 di sini dikembalikan ke router 3 lagi. Router 3 dikembalikan ke router 1 lagi. Dan sampailah kepada PC1 kembali. Di sini tulisannya successful ya, berarti berhasil. Selanjutnya yang keempat adalah dari PC1 ke server 2. Dari PC1 ke server 2. Nah, kita coba dari PC1 dia dikirimkan ke router 1. Lalu router 1 ke router 3. Oh, di sini ada error. Oke, kita delete terlebih dahulu. Kita coba lagi di PC1 ke server 2. Nah, dia di PC1 ke router 1. Selanjutnya ke router 3. Nah, setelah dari router 3 dia diarahkan ke server 2. Selanjutnya server 2 ke router 3. Router 3 ke router 1, lalu dari router 1 dia diarahkan ke PC1. Nah, di sini tulisannya successful ya, berarti berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita coba dari PC3 ke PC1. Dari PC3
ke PC1. Nah, kita amati. Dari PC3 dia dikirimkan ke router 2, lalu dari router 2 dikirimkan ke router 1, router 1 ke PC1, lalu dari PC1 dikembalikan lagi ke router 1, dari router 1 dikembalikan ke router 2, dan sampailah kepada PC3 lagi. Nah, di sini tulisannya successful, berarti berhasil. Selanjutnya adalah kita coba dari PC3 ke PC2. Dari PC3 ke PC2. Kita coba. Di PC3 dia ke router 2. Nah, router 2 dia diarahkan ke router 1. Dari router 1 dia ke PC2. Selanjutnya PC2 dikembalikan ke router 1. Router 1 ke router 2 dan router 2 ke PC3. Nah, di sini tulisannya successful, berarti dia berhasil. Selanjutnya adalah kita coba server 1 ke server 2 ya. Oke, dari server 1 ke server 2, dia dari server 1 dikirimkan ke router 3, lalu router 3 dikirimkan ke server 2, selanjutnya server 2 dikirimkan kembali ke router 3, lalu router 3 dikirimkan ke server 1. Nah, berarti di sini tulisannya successful ya, berhasil. Selanjutnya adalah kita kirimkan server 1 ke PC1. Oke, kita real time terlebih dahulu biar tidak error. Server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Oke, kita lihat dia dari server 1 diarahkan ke router 3. Selanjutnya router 3 ke router 1. Lalu router 1 dia ke PC1. Nah, di PC1 di sini dikembalikan lagi ke router 1, dikembalikan lagi ke router 3 dan sampai kepada server 1 lagi. Nah, selanjutnya kita coba server 1 ke PC3. Server 1 ke PC3. Server 1 PC3. Nah, kita lihat di sini jalannya bagaimana. Jadi dia dari server 1 ke router 3, router 3 langsung ke router 2, selanjutnya router 2 ke PC3. Nah, di PC3 ini dikembalikan lagi ke router 2, lalu dikembalikan lagi ke router 3 dan dikembalikan lagi ke server 1, sehingga di sini tulisannya successful ya, berhasil. Jadi, nah, karena semua simple PDU-nya sudah berhasil, setelah itu kita kembali ke mode real time, lalu kita mencoba melakukan tracing dengan arah seperti poin ketiga, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Kita coba untuk melakukan tracing di sini, dimana kita fokusnya dari PC1 ke server 1, PC1 ke server 2, dan PC1 ke PC3 saja. Kita coba untuk melakukan tracernya. Jadi di PC1 lalu command prompt. Nah, di sini kita lakukan tracer 33 33 33 1. Nah, di sini jadi dia dari PC1 ke server 1 dia melalui 192.168.1.62 lewat router 1. Selanjutnya dari router 1 dia lewat router 3, dari router 3 dia ke server 1. Nah, selanjutnya kita lakukan tracer untuk ke server 2 yaitu 43.43.43.1. Nah, dia dari PC1 dia ke router 1, lalu ke router 3. Nah, dari router 3 di sini langsung ke server 2. Dan yang terakhir di sini kita coba untuk melakukan tracer dari PC1 ke PC3. Tracer 192.168.1.253. Nah, di sini dia dari PC1 ke router 1. Selanjutnya router 1 dia diarahkan ke router 2, lalu router 2 langsung ke PC3. Nah, sampai di sini routing dinamis ini telah berhasil. Lalu kita coba untuk poin yang terakhir, yaitu kita melakukan skenario jalur routing R1, R3 jalurnya diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1, R3. Misal interface serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke, kita coba di sini untuk menonaktifkan.
Kita coba untuk menonaktifkan salah satu, yaitu yang ini. Dari router 1 ke router 3, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya tunggu 15-20 detik. Nah, sepertinya sudah 15-20 detik. Jadi sekarang kita coba untuk melakukan simple PDU kembali, melakukan pengetesan salah satu saja, misal dari PC1 ke server 1. Nah, kalau dari sebelumnya dari PC1 ke server 1, dia melewati PC1, router 1, router 3, lalu langsung ke server 1. Tetapi karena ini router 1-nya ke router 3 diputus, maka seharusnya dia lewat dari router 1, router 2, baru ke router 3. Nah, kita lihat bagaimana dia berjalan. Dari simulation, kita coba dari PC1 ke server 1. Ya, dari PC1 dia diarahkan ke router 1, router 1 dia diarahkan ke router 2 karena router 1 ke router 3 jalannya sudah diputus. Lalu router 2 dia diarahkan ke router 3, lalu ke server 1. Dari server 1 dikembalikan ke router 3, lalu dikembalikan ke router 2. Router 2 dikembalikan ke router 1, lalu router 1 dikembalikan lagi ke PC1. Nah, oke, berhasil. Selanjutnya kita coba untuk menyalakan ini. Dinyalakan. Lalu router 2 sama router arah ke router 3 yang coba kita matikan di sini. Nah, di sini coba matikan yang ini. Oke. Kita tunggu 15-20 detik kira-kira ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk melakukan simple PDU dari server 1 ke PC3. Nah, kalau misalnya dari server 1 ke PC3, biasanya dia dari server 1 ke router 3, router 2, PC3. Tapi karena ini router 2, router 3 jalannya diputus, maka seharusnya dia lewat router 1 terlebih dahulu, dari router 3 ke router 1, baru ke router 2. Kita coba bagaimana jalannya dia. Oke, dari server 1 dia berjalan ke router 3, router 3 diarahkan ke router 1, router 1 dijalankan ke router 2, router 2 ke PC3, lalu dari PC3 di sini dikembalikan ke router 2, lalu dikembalikan lagi ke router 1, router 1 ke router 3, dan router 3 kembali lagi ke server 1. Nah, di sini telah berhasil. Maka simulasi kali ini bisa dikatakan berhasil. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.